pelaksanaan ibadah itu, tetapi terukur, ternilai pada saat selesai kita melaksanakan ibadah. Apakah kita sudah menjadi seorang yang arif atau belum? Ya. Nah, nanti itu ada kriterianya, teman-teman. Saya ingin mengingatkan pada kita semua, jangan sampai nanti kita terlalu cepat bangga, putus asa. Jangan sampai kita bangga bahwa kita ini sudah selesai. Saya ingatkan bahwa kenyamanan perasaan bukan pertanda mabrurnya sebuah ibadah. Ketenangan batin itu bukan pertanda bahwa kita sudah dekat dengan Allah. Jangan sampai itu hanya emosi sesaat kita sendiri, plom begitu. Kan biasa kan kita begitu kan Bapak Ibu. Wah, enak ini. Asalnya kalau habis sholat subuh tenang, aku sudah berhasil mendekati Tuhan. Enak, ya. Jangan dulu puas, sebab itu jangan sampai hanya kesan-kesan emosi sesaat kita sendiri. Iya. Jangan sampai nanti itu hanya efek-efek sesaat yang kita peroleh. Karena di dalam beribadah itu, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan tamkin, ada talwin. Apa yang dimaksud dengan talwin dan tamkin ini? Ya. Kalau tamkin itu lebih permanen, nanti saya jelaskan. Kalau talwin itu masih dari kata laun, warna-warni. Ya, masih berwarna-warni. Hari ini khusyuk, hari ini indah, ya. Tapi besoknya cemberut lagi, ya, jengkel lagi, marah lagi, ya. Tapi lumayan dibanding dengan masa lalunya. Memang setiap hari marah, setiap hari ngamuk, setiap hari ego, setiap hari suaranya keras, ya. Setiap hari ada, pokoknya dia yang paling benar lah. Tapi sekarang sudah mulai adem, ya. Tetapi kita jangan lantas memvonis diri kita, saya sudah menjadi insan kamil. Tidak, Bapak Ibu. Nah, ini jangan mengasumsikan diri kita berdasarkan perasaan sesaat kita. Aku sudah baik kok dengan Allah, tenang. Lantas kita ngoceh kemana-mana bahwa saya ini sudah mencapai tingkat ma'rifah, saya sudah mencapai istilahnya itu sudah mendekati wali. Sudah, kadang-kadang dia bercerita, kadang-kadang ada sesuatu yang belum kejadian, saya sudah lihat di dalam mimpi. Ya, akhirnya memang betul mungkin ada yang pernah dia lihat, tetapi sesungguhnya apa yang disaksikan itu bukan itu yang sesungguhnya. Itu bahkan kadang-kadang bisa menjadi semacam ego yang tersamar. Ya. Ego tersamar itu adalah ego spiritual, ya. Itu negatif connotation, Bapak Ibu. Nah, izinkan saya menjelaskan apa yang hari ini kita akan bahas, talwin dan tamkin ini. Maaf, saya tampilkan dulu. Ya, apa yang dimaksud dengan talwin? Talwin ialah sifat pemilik atau ahwal. Sifat pemilik ahwal, ahwal itu artinya orang yang mencari Tuhan, salik namanya ya, yang masih terpengaruh dengan keadaan atau kondisi batin yang mempengaruhi jiwanya. Kalau dia di masjid jadi orang soleh,
Waduh, sepertinya jelas mana yang batil, mana yang hak. Tapi kalau dia di kantor, ya abu-abu lagi. Ada yang ngasih amplop, wah ini memang dicari. Tanpa pernah mengecek amplop ini untuk apa. Untuk mempercepat proses keluarnya izin, ambil tuh. Pak ini sedikit oleh-oleh Pak dari kampung. Tapi ini ada anak mau masuk pegawai di sini. Ambil tuh. Ya. Tapi kalau dia di masjid luhur, kalau dia sedang di atas saja dah baca Quran, ya kalau dia sedang ceramah, waduh bagus banget. Tapi begitu dia masuk di pasar, lain lagi. Jadi di masjid dia saleh, di pasar dia salah. Itu talwin. Sangat dipengaruhi oleh emosi sesaatnya. Begitu dia bergaul teman-teman ngajinya, alumni, ya, ESG, bicara tentang spiritual, ya, setengah mati mengingat kebaikan yang pernah dilakukan. Bahkan kalau kurang-kurang ditambah-tambahin sedikit, ngada-ngada. Dosa rangkap itu. Karena gak dapat menceritakan prestasi spiritualnya, dia mengada-ada. Orang yang seperti ini jauh daripada kedekatan dirinya dengan Allah. Jadi bukan itu yang kita harapkan sebagai seorang muslim. Tidak perlu memamerkan kelebihan, tapi lebih baik kita menonjolkan kelemahan. Orang yang suka mengedepankan kelebihan prestasi, termasuk prestasi spiritualnya, itu dikuasai oleh iblis. Tapi ketika orang itu mau mengakui kelemahannya, aku tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan teman-teman saya ini. Memang aku rendahan kok, memang aku hanya seperti ini. Maka dia tidak mau ngomong, karena malu. Aku malu terhadapmu ya Allah. Aku nggak ada materi. Tidak ada materi kebaikan yang bisa saya sampaikan kepada orang. Karena aku yakin kalau saya mengada-ada tambah banyak dosa saya. Lebih aku diam. Ya. Jadi lebih baik kita mendiamkan diri daripada mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita alami. Pengalaman batinnya cuma 2, tapi seolah-olah digambarkan 10. Orang semuanya kagum, hebat ya. Jadi kalau dikagumi sebagai ahli ibadah, lehernya naik. Justru itu yang ditakuti para wali. Ketakutan para wali ialah takut terkenal sebagai seorang saleh. Maka itu kadang-kadang ada wali, sesungguhnya dia mengecoh orang. Mirip orang gila, mirip, pokoknya pakaiannya pun juga itu sangat sederhana. Dia tidak mau berpenampilan neces, seolah-olah seperti khalifah gitu ya. Ada serbannya tinggi, besar-besar, bersih. Ada jasnya neces, ada tasbihnya, gede-gede bijinya tuh. Ada serbannya, panjang. Ya, ada kacamatanya, kumis dan jenggotnya dipelihara. Ya, pengawalnya tuh bawakan kitabnya. Ada tongkatnya supaya lengkap kewibawaannya. Padahal tongkat itu hanya dandanan diri, lambang kewibawaan. Ya. Sajadahnya digelarkan oleh muridnya. Ya. Dibukakan pintu mobil, dibawakan sajadahnya. Itu bukan ciri-ciri wali. Jangan respect terhadap orang yang mendandani dirinya untuk populer. Biasanya tong kosong nyaring bunyinya. Ibnu Athaillah pernah mengingatkan kita, jangan lantaran tidak muncul tanda-tanda kesalehan, kewibawaan di dalam diri seseorang,
lantas Anda tidak respect terhadapnya. Atau sebaliknya, jangan karena mereka pintar berdandan ala khalifah, lantas Anda respect terhadap. Kekasih Tuhan yang sejati tidak akan pernah memamerkan apapun yang ada pada dirinya, tidak pernah memamerkan pakaiannya yang nyentrik, tidak pernah memamerkan pakaian yang baru, mirip wali, apa mirip orang-orang suci lah, imam gitu. Dan tidak pernah juga mendemonstrasikan kehebatan ilmunya. Dia lebih banyak tersenyum. Kalau ia ditanya, lihat dulu apakah pertanyaannya itu menguji. Kalau pertanyaannya itu menguji kedalaman ilmunya, dia tawadu. Ya, mungkin bacaan saya belum sampai ke situ. Saya tidak tahu. Kecuali kalau dari wajahnya orang itu betul-betul ingin bertanya karena dia tidak tahu, baru dia menjawab seperlunya. Kadang-kadang orang bertanya satu, tapi jawabannya 5. Itu mendemonstrasikan ilmunya. Ria ilmu. Ada orang ria harta, ada ria ilmu. Kalau materinya dikasih apa gitu, tapi segala macam dia baca, dia bicarakan, dia ungkapkan, maka itu mendemonstrasikan kepintarannya di depan orang lain. Itu bukan orang muruah. Diminta bicara tentang keutamaan salat misalnya, tapi dia bahas tentang indeks perekonomian Amerika, ya ASEAN segala macam. Wah, keluar tuh semua angka-angka, keluar semua yang nggak ada kaitannya dengan topiknya, hanya untuk mendemonstrasikan bahwa dia itu ahli. Nah, itu jangan respect terhadap orang ini, sebab itu bukan sahabat spiritual yang sejati. Sahabat spiritual yang sejati ialah orang yang mampu mendengarkan relung-relung jiwa kita yang paling dalam, sehingga kita bisa lebih akrab dengan. Kalau kita berhadapan dengan orang yang tinggi bicaranya seperti tadi, ada jarak antara kita dengannya kan. Waduh, dia hebat, aku kan jauh. Ya, yang hebat itu semakin hebat, aku semakin kerdil. Sahabat spiritual yang sejati berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan diri kita. Ya, dia angkat kita dari lumpur kehinaan, tidak mau tinggi-tinggi banget. Nggak mungkin orang bicara besar itu mengangkat aku dari lumpur kesederhanaan. Hanya orang yang sesama sederhana biasanya mengangkat orang yang sederhana. Aku lebih suka Pak Ustadz itu, sarung, enak, ya. Nggak pernah bicara tinggi-tinggi. Justru itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Ya, carilah sahabat spiritual yang bisa mengangkat diri kita ke jenjang martabat spiritual lebih tinggi. Nah, kalau kita mengangkat diri kita tinggi-tinggi, orang lain menjauhkan dirinya kepada kita, maka kita berjarak dengan mereka. Nah, kembali lagi, talwin ialah sifat pemilik ahwal. Ahwal ini keadaan jiwa yang suka datang-datangan. Kalau lagi mood, pokoknya semua hatinya pun diberi orang. Nyumbang gampang tuh. Tapi kalau lagi tidak mood, pelitnya minta ampun. Nah, orang ini sangat reaktif, talwin. Sebaliknya kalau tamkin, sifat-sifat ahli hakikat yang sudah sampai ke tingkat makamat itu sudah permanen. Kalau ahwal itu yang saya cetak miring di atas, ahwal itu masih labil lah istilah bahasa Indonesianya. Spiritualitasnya masih labil. Ya, kalau dia lagi mood akur dengan suaminya atau istrinya,
enak itu diajak bicara. Di majelis taklim pun juga riang sekali bicaranya. Kue yang dibawa juga enak-enak. Tapi kalau lagi tidak mood dengan suaminya atau istrinya, nggak bawa apa-apa. Memojok tuh duduknya tuh. Aku minta pulang, dia ada tamu di rumah, barang nggak ada. Kenapa? Lagi nggak mood. Nah, orang yang moody itu artinya orang yang datang-datangan. Kalau lagi on, aduh, jangan diganggu deh. Tapi kalau eh, lagi apa namanya, kalau lagi off jangan diganggu. Kalau lagi on, udah mintalah. Jadi orang tahu kelemahannya. Kalau meminta bantuan kepadanya, puji-puji dulu. Kalau sudah dipuji, lehernya naik, baru kita ajukan proposal. Walaupun belakangan dia nyesel, kebanyakan tuh saya kasih tadi. Sialan, aku terkecoh ini. Ya dia juga sadar. Tapi nggak apa-apa. Nah, udahlah. Orang talwin itu gampang dibaca kelemahannya. Tapi kalau orang sudah tamkin, susah menebak orang itu kayak apa. Kenapa? Karena dia sudah berwibawa. Jadi tamkin ialah orang yang memiliki sifat-sifat hakikat yang sudah sampai ke tingkat lebih stabil. Kalau talwin itu labil. Jadi talwin itu labil, tamkin itu stabil. Sudah permanen. Selama salikin, para pencari Tuhan, kita semua di sini insya Allah salikin, selama kita semuanya masih berada di anak tangga menuju kesempurnaan dan kemandirian jiwa, ya, maka selama itu masih berada kita di wilayah talwin. Mungkin kita pada umumnya di sini masih talwin. Kalau kita ngaji subuh seperti ini, rasanya kita ini baik semua, mau nyumbang semua, mau memberi, mau berbagi. Tapi kalau matahari sudah mulai tinggi, mulai akal pikiran jalan, aku kan setengah mati cari. Enak aja kamu minta. Dia berkeringat sendiri dong. Nah, itu mulai akalnya berfungsi. Jadi akal itu hijab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah juga. Jadi yang kita harus lawan itu bukan hanya nafsu. Akal juga, Bapak. Iya, lebih parah lagi kalau akal berkoalisi dengan nafsu. Jadilah barang maksiat itu. Nafsunya menggebu-gebu melakukan pelanggaran. Tetapi akalnya juga memberi dukungan. Wah, gampang kok. Itu jangan dilakukan di hotel kecil-kecil, digerebek loh. Lakukan di bintang 5, kamu kan buahnya banyak, nggak habis tuh. Berapa ratus kali mau pakai uang nggak habis. Udah puasin di situ. Jadi yang punya nafsu, punya akal, digunakan untuk memprogram satu dosa maksiat zina, terjadilah. Jadi jangan memusuhi hanya nafsu, musuhi juga akal. Akal yang tidak beriman menjerumuskan orang. Nah, selama salikin masih berada di anak tangga menuju kesempurnaan dan kemandirian jiwa, maka selama itu masih berada di wilayah talwin. Bergurulah kepada orang yang sudah sampai kepada tamkin. Kalau masih talwin, masih kita sering kecewa, Bapak. Banyak orang, tokoh sekali berapa misalnya, tapi masih seringkali menimbulkan tanda tanya. Lain yang dikatakan, lain yang didemonstrasikan, lain yang diekspos, tapi lain yang dipraktekkan kepada orang lain. Itu pertanda orang itu masih talwin. Talwin itu masih ada orang yang membencinya, gampang memecat orang, gampang mendiskreditkan orang. Ya. Masih ada pola like and dislike. Ini yang saya suka, ini yang saya tidak suka. Ini dia tahu, ini masuk. Nah, orang yang memilah-milah teman, orang yang memilah-milah orang, maka itu talwin. Tapi kalau orang sudah seperti samudra jiwanya, ya, maka dia tidak akan pilih-pilih sahabat. Siapapun di hadapannya dia baiki. Ya.
Kenapa? Ya, dia sudah tamkin. Kalau boleh saya ilustrasikan, Bapak Ibu, yang dimaksud talwin itu ialah orang yang memiliki jiwa seperti gelas. Bagaimana gelas itu? Setetes tinta pemilu dimasukkan ke dalamnya, hitam. Satu gelas air itu. Setengah sendok kopi masuk ke dalam gelas itu, hitam gelas itu. Kenapa? Karena gelasnya sempit. Itulah talwin, pemilik dada yang gelas. Sumpek jadinya kan. Tapi kalau orang tamkin, itu hatinya seperti samudra. Sekotor apapun sungai Ciliwung, yang hitam kayak oli, masuk ke dalam Muara Angke, masuk ke samudra. Pertanyaannya adalah, apakah sungai Ciliwung yang kotor itu mampu merubah warna samudra? Enggak. Lihatlah di pesawat, itu hanya sedikit pinggir-pinggirnya saja yang tercemar. Sekotor apapun sungai Ciliwung tidak akan pernah bisa mengotori samudra. Tapi setetes tinta pemilu akan mampu menghitamkan satu gelas air. Seorang yang baru sampai di tingkat talwin hanya berisi gelas dalam hatinya. Gampang sumpek. Kalau lagi bening, dia mulia tuh. Tapi kalau lagi goncang, ya, kopinya yang ada tenggelam di dasar itu hitam lagi, kambuh lagi. Tetapi kalau orang yang sudah sampai ke tingkat tamkin, hatinya sudah seperti samudra. Kalau ia dikritik, ya Allah, ampuni aku kalau kritikannya benar, berarti aku yang salah. Seandainya kritikannya keliru, ampuni dia, berarti dia fitnah. Ya, alhamdulillah ya Allah, aku difitnah. Untung bukan aku yang memfitnah. Ampuni dia yang memfitnah aku. Ya, tapi seandainya fitnahnya ada benar, ampuni juga aku ya Allah. Coba, kalau ada yang mengkritik kita doakan, ya Allah, ampuni aku kalau kritikannya benar, ampuni dia kalau kritikannya keliru. Tidak ada dendam yang bermalam kan. Enak melenggang dalam perjalanan hidup. Tapi begitu orang dikritik, tersinggung, kurang ajar, awas loh, tunggu tanggal mainnya. Aku akan kasih pelajaran biar tahu rasa kamu. Tunggu tanggal pembalasan saya. Waduh, itu sudah hampir meledak kiamatnya itu. Jadi Bapak Ibu, perjalanan spiritual kita itu ialah bagaimana meninggalkan talwin menuju tamkin. Tamkin itu tidak bisa diukur berdasarkan penampilan fisik. Wah, ada orang pakaiannya hebat, ada orang pejabat, ada orang bos dalam satu institusi. Itu bukan ukur. Yang jadi ukuran itu adalah seberapa respek batin kita terhadapnya. Nah, kalau ada orang seperti kelihatannya gak pernah punya musuh, semua orang menilainya itu sejuk, semua orang menilainya itu adalah damai, semua orang merasa bahwa dia itu adalah miliknya, maka itu adalah ciri-ciri sahabat spiritual yang sejati, Bapak. Bukanlah sahabat sejati itu yang memberikan pujian berlebihan terhadap sekelompok orang, tapi menghina orang lain. Sahabat sejati ialah memberikan apresiasi kepada semua orang, tanpa membedakan kelasnya apapun. Jadilah tamkin, tinggalkan talwin. Ya. Talwin masih menyaksikan warna-warni kehidupan. Masih sering merasa takjub kepada keindahan alam. Talwin, indahnya.
hanya mampu mengagumi indahnya kembang yang sedang mekar. Hanya mampu menikmati harumnya sekuntum bunga. Hanya mampu menikmati manisnya madu dari lebah. Tetapi tamkin sudah mampu menyadari apa dan siapa di balik warna-warni kehidupan. Ia tidak lagi menyaksikan keindahan warna-warni kembang, tapi sudah mampu juga menjadikan dirinya menyatu dengan kembang, dan kemudian dirinya sudah menjadi kembang. Jadi kalau kita hanya menjadi pengagum, aku kagum kembang itu cantik. Aku sangat terharu dengan semerbaknya, harumnya kembang ini. Aku tertarik dengan manisnya madu ini, asli. Ya. Tetapi seorang tamkin, dia larut dengan keindahan kembang itu. Bahkan dirinya menjadi kembang. Ketika melihat orang itu, dia seperti melihat kembang. Aduh, inner beauty-nya keluar. Dia tidak cantik, tapi menarik. Wah, subhanallah. Dia tidak tampan, tapi menawan. Ya. Orang yang sudah sampai di tingkat talwin, apa tamkin, kalau talwin itu hanya mampu mengagumi indahnya kembang. Tetapi kalau tamkin juga mampu mengagumi kembang yang gugur membusuk di batang kembang itu. Ya. Bahkan kalau orang masih talwin, mbak, ini kok taman kok belum dibersihin tuh, kembang-kembang yang membusuk itu kok jorok itu kelihatan tuh. Bersihin dong supaya biar bawahnya itu kelihatan bersih. Kembang layu kok masih dipelihara, nggak disapu itu. Baru dia tersenyum menyaksikan kembang yang sedang mekar. Itulah talwin. Dia hanya fokus mengagumi kembang yang sedang mekar. Ya, putik-putik yang sebentar lagi akan mekar itu dilewatin begitu saja. Oh, ini sebentar lagi berbunga ini, sebentar lagi mengembang. Tinggalkan. Dia terpanah matanya mengagumi kembang yang sedang mekar. Sedangkan kembang yang sebentar lagi layu, dipetik, jatuh kamu. Sebentar lagi harum membusuk, merusak pemandangan. Apalagi yang kembangnya jatuh ke bawah itu, pakai kaos tangan tuh jorok tuh. Itu talwin. Tapi kalau orang yang tamkin, dia punya filosofi. Ya. Begitu melihat putih, oh ini cucu aku nih. Sebentar lagi akan mekar. Begitu dia melihat kembangnya mekar, oh ini anak aku sedang mekarnya. Begitu dia melihat kembang yang satunya sebentar lagi layu, oh ini aku. Ini aku. Sebentar lagi aku jatuh. Begitu tunduk ke bawah, dia melihat kembang yang sudah membusuk di bawah. Oh ini Eyang. Eyang, kamu dulu pernah menghibur aku. Eyang, kamu dulu pernah memberikan aku uang. Eyang, kamu dulu pernah mengasihi aku. Maka dipungut bekas kembang yang sudah membusuk itu dan hilang busuknya. Dia terharu. Kamu berproses kembali menjadi tanah. Dan sebentar lagi kau akan menjadi regenerasi, menjadi kembang lagi ya. Sabar ya. Selamat menjadi tanah kembali. Tunggu lagi nanti akan menjadi putih. Sebentar lagi mekar. Karena siapa yang layu, siapa yang mekar, siapa yang putih, itu juga sirkulasinya kan Bapak Ibu. Itulah tamkin, ada kearifan di situ. Jadi kalau hanya orang mengagumi satu kondisi tertentu saja, hanya mampu mengagumi kembang yang mekar, tapi tidak memberi penghargaan apresiasi terhadap kembang yang layu, itu orang egois. Orang tuanya ditaruh di rumah,
nggak pernah diajak rekreasi. Ngapain mama mau ikut-ikutan sih? Ini acara anak muda kok mau ikut. Tinggal aja di rumah sholat tuh. Aku udah siapin uang. Aku mau ke puncak nih. Tapi aku sakit, nah. Udah minum obatnya tuh. Nanti kalau ada apa-apa, udah telepon aja. Padahal dulu waktunya dia masih kecil bayi. Satu kali dia berteriak, apa kata ibunya? Ya Allah, berikanlah penyakit anakku terhadapku. Terlalu kecil penyakit ini mendera anak saya sendiri. Ya Allah, aku yang menggantikan anakku sakit. Kasihan anak ini. Tapi giliran ibunya besar, yang pernah dibesarkan itu sekarang pergi rekreasi. Udah tinggal di rumah aja. Ada pembantu kok, tinggal minta. Tapi aku kan juga ingin melihat puncaknya. Udah lama, udah ngapain orang tua lihat puncak. Ya Allah, talwin banget gitu. Orang tamkin yang mama, kami sudah siapkan kamar khusus di puncak. Ya, mama naik di mobil Alphard kami yang itu kijang. Itu bisa di setel kok, bisa baring-baring. Kalau macet di puncak ya Bu ya, mama. Ya, Pak supir pelan-pelan ya. Ini ada air, minum, jangan dehidrasi nanti kalau kurang minum. Ini pakai selimut kalau kedinginan mah. Sampai di situ, ya diurus. Minta dong kamar yang tidak ada tangganya. Yang lantai bawah aja, ini ibu saya. Oh itu untuk ibu kan? Ah, ibunya pejabat ya, itu suami. Enggak, sakit ibu saya tuh. Jadi tempat pejabat itu dikasih ibunya. Tempat ibunya di sama orang-orang lain itu dia tempat di situ. Ketika jadinya villa itu anak yang tamkin. Masa ingin membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang tuanya, itu tidak terhormat. Tidak nikmat juga kan Bapak Ibu. Nah coba ukur dirinya. Apa kita tamkin talwin Bapak Ibu? Ya. Kalau kita hanya mampu mengagumi kembang mekar, tapi mencercah kembang yang sudah layu membusuk di pohon, apa bedanya kalau kita hanya mencintai anak yang sedang bugar dan menghina yang pernah membesarkan kita. Rumah yang kita pakai, rumahnya tuh Bapak Ibu kita. Jadi belajarlah mencintai kembang yang layu. Belajarlah untuk tidak menghardik kembang yang membusuk di bawah. Karena yang membusuk itu pernah mekar juga. Pernah menjadi putik juga. Kita juga akan seperti itu. Talwin terjadi ketika seseorang secara konsisten melakukan amalan dan ketaatan kepada Allah SWT dan sudah berusaha sekuat tenaga menghindarkan diri dari berbagai dosa dan maksiat. Ya, ada di bawahnya talwin Bapak Ibu. Ada memang nggak ada usaha. Kalau talwin itu ada prestasinya. Jangan dianggap talwin itu nol, enggak. Ya, talwin itu sudah S1 itu. Yang tamkin itu S3 itu. Di bawahnya talwin itu ya orang biasa awamnya. Ya, talwin itu juga ya seperti kita lah di sini. Ada orang nggak pernah tersentuh air wudhu. Itu jauh di bawah talwin. Talwin itu sudah prestasi. Nah, talwin lebih merupakan akibat daripada sebab. Talwin muncul sebagai buah daripada perjuangan dari seorang yang selalu memelihara kemelekatan dirinya dengan Tuhan. Jika ia merasa berjarak, maka sesegera mungkin melakukan pertobatan dan penebusan dosa dengan melakukan kebajikan. Talwin. Tetapi ya, masih sering kambuhan, masih sering, aduh melorot lagi. Malam Jumat, enak, bagus banget ya. Begitu malam Minggu turun lagi. Talwin. Lumayan talwin itu Bapak Ibu. Setengah mati mencari talwin. Tapi target kita bukan talwin, di atasnya talwin, dia tamkin.
Nah, tamkin sebetulnya juga ini hampir sama dengan talwin. Bedanya tamkin itu lebih permanen, sedangkan talwin itu masih bersifat sementara. Jadi kayak S2, S3 lah. Kalau talwin itu S2, tamkin itu S3. Seseorang yang sudah sampai ke tingkat tamkin, itu sudah mulai tidak lagi tertarik terhadap selera rendah seperti cinta dunia, selera nafsu berlebihan, popularitas. Udah lewat itu, lewat branded tas itu. Tas branded itu, wah, Louis Vuitton, ya, Hermes, udahlah, udah lewat lah kamusnya itu nggak ada lagi. Kalau dia masuk di mall, betapa banyak barang-barang yang aku tidak suka di sini. Betapa banyak barang-barang dipamerkan yang aku tidak tertarik di sini. Tapi kalau waduh, kalau mau boyong semuanya perasaannya, aduh enak banget ini, bagus banyak ini semuanya, mau boyong semua rasanya, maka itu belum tamkin. Tamkin itu lewat itu. Kadang-kadang suaminya, "Ma, itu sel 60% loh habis lebaran." Kan ada uang kredit gaji ke-13-nya. Itu limited edition lagi. Itu tinggal satu. Ntar kalau balik sini habis. Udah Pak, lewat aja, aku nggak tertarik. Alhamdulillah, istri saya kok tobat begini ya. Biasanya kan ngereng-ngereng yang nggak mau pergi meninggalkan mall sebelum menggapai tas itu. Ini saya tawari malah nggak mau. Udah. Tapi giliran suaminya mampir di toko elektronik. Ngapain sih pegang handphone ini, Mak? Ini bagus nih. Handphone bagus. Itu kan handphonenya masih bisa dipakai. Apa sih bedanya? Merek aja yang beda kok. Kecuali kalau rusak, boleh. Ini penampilan aja. Udah, yang penting kan bisa bisa nyambung. Iya sih, fungsinya sama. Aduh, ternyata juga ada akibatnya. Saya nggak jadi beli handphone bagus ini. Kan yang pegang uang itu adalah istrinya kan. Kena juga dia. Berarti istrinya sudah tamkin, dianya masih talwin. Tapi ya risikonya seperti itu. Nah ini dia. Yang paling bagus itu suami istri itu tamkin. Ya. Suami istri yang tamkin itu sekali setahun ke mall. Ya. Tapi kalau suami istri itu talwin, setiap malam ke mall, makan pun di mall, udah setiap malam minggu tidak sama makan di rumah tuh. Uang banyak, ya kan? Padahal di kulkas banyak macam-macam makanan. Dia pingin suasana lain. Nah orang yang sudah talwin, ngapain makan di restoran? Aku nggak enak makan, karena di bayangan saya itu ada orang suka minta-minta di jalan itu. Hanya dapat berapa? Ya. Saya tuh Bapak Ibu pernah berkalkulasi. Saya dari pelosok desa, kampung desa ujung namanya sejak ujung. Mata pencarian di kampung saya itu danau ya. Ibu-ibu di situ, ibu-ibu tua itu mengambil kangkung liar di danau-danau itu kemudian diikat-ikat. Dari pagi dia berangkat, dia memotong kangkung liar itu diikat-ikat itu. Baru sore pembelinya datang. Maksimum itu dia bawa pulang ke rumahnya 5.000 rupiah. Padahal dari habis sholat subuh turun cari kangkung. Sore-sore dapat tuh pembeli 5.000 rupiah satu keranjang kangkungnya. Ya, suatu saat saya makan di sebuah restoran mewah, kan ada kepala negara ya, ikut makan di sampingnya. Saya lihat bilnya di hotel itu makan yang apa. Masya Allah. Porsinya itu 3 juta per orang. Di restoran luxury. Saya berkalkulasi. Saya makan sekali 3 juta. Harus dibayar. Ya, 3 juta bagi 5.000 rupiah. Jadi, ibu-ibu di kampung saya kalau mau makan di restoran seperti ini, dia harus saving berapa tahun. Maka itu kalau kita mubazir,
Ingat, ada orang yang buruh pelabuhan, dua karung gede itu bertengger di pundaknya. Gajinya di bawah upah minimum DKI. Kenapa? Dia kerja otot. Kalau nggak begitu, anaknya nggak makan. Masa kita mubazir? Prasmanan, wah coba semuanya. Baru separuh kekenyangan. Jadi makanan tersisanya banyak banget. Sementara ada tukang minta-minta itu ngait-ngait di tempat sampah untuk dimakan. Kasihan. Ya Allah. Nah kalau orang sudah tamkin, dia tidak akan menikmati sendiri hidup ini. Kalau ada makanan mewah, dia ingat orang miskin papa. Tapi kalau talwin, kesempatan, nggak ada di rumah. Kapan lagi ada undangan seperti ini? Antem aja. Itu tamkin. Tapi kalau itu talwin. Kalau tamkin sudah lewat. Aku masih mau. Tetapi aku masih mengingat juga perutnya orang lapar. Aku ingin bertenggang rasa dengan mereka dengan cara aku tidak boleh kekenyangan di tengah perut-perut lapar. Itu dia, Bapak. Apakah kita sudah seperti itu? Kalau sudah seperti itu, kita sudah tamkin, alhamdulillah. Kalau makan sepuasnya tanpa pernah mengingat orang lapar. Jadi tidaklah mendekat kepadaku orang-orang yang berusaha mendekat hanya dengan sebatas pelaksanaan apa yang saya wajibkan. Namun hamba yang selalu mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunat hingga mencintaiku dan aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka aku baginya pendengaran dan penglihatan. Dengan aku melihat dan dengan aku dia mendengar. Itu hadis Nabi, riwayat Bukhari dari Abi Hurairah, Bapak. Jadi kalau ada orang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, tidak lagi membedakan antara wajib dan sunat, semua dilakukan karena itu dicintai Allah. Tidak lagi membedakan antara yang haram dengan makruh, semuanya ditinggalkan karena itu tidak disukai Allah. Maka orang itu sudah tamkin. Orang itu sudah mampu meminjam penglihatan Allah untuk melihat. Sudah mampu menggunakan pendengaran Allah untuk mendengar, sehingga tidak ada lagi alam gaib baginya. Sudah transparan. Inilah yang disebut dengan tamkin. Dia beribadah bukan terbebani, tapi dicintai. Dia mencintai salat, bukan lagi dia melakukan salat secara terpaksa. Selama kita beribadah karena ada keterpaksaan dalam hati, udah mau tidur belum salat isya, udahlah cepat aja. Orang masih mau tidur, dibangunin salat subuh, udah cepat aja. Orang yang masih terbebani ibadah, itu tamkin, talwin. Tapi kalau orang sudah mencintai ibadah, nggak terbebani sama sekali, baru masuk pada kategori tamkin. Coba ukur diri kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, hadis, saya punya waktu yang tidak akan menggerakkan di dalamnya selain Tuhanku. Jadi seolah-olah yang menggerakkan kita Tuhan. Jadi nggak ada beban. Seandainya kalian tetap berada di atas sesuatu yang kalian di atasnya, terletak di sisiku, tentu para malaikat berjabat tangan denganmu. Oh, manusia langit itu ya. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya pada pencari ilmu sebagai bentuk ungkapan ridha terhadap apa yang diperbuat. Ini hadis semuanya, Bapak Ibu. Talwin berarti, ya, talwin berarti keabadian manifestasi hakikat dengan tujuan untuk memenangkan hati di tempat kedekatan diri dengan Allah. Talwin juga berarti menundukkan hati di antara manifestasi dan hijab dengan memperhatikan waktu, dengan mengejar gaibah nafsu berikut manifestasinya. Jadi talwin itu masih ada cacatnya lah. Tapi kalau sudah sampai tamkin, sudah selamat tinggal cacat-cacat itu. Nah, inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Orang yang sudah sampai di makam tamkin,
sudah sampai ke tingkat seperti yang pernah disyairkan oleh para penghuni tamkin. Selamanya saya tinggal dalam cinta kasihmu, dalam keadaan akal bingung tanpa bisa tinggal. Jadi banyak kebingungan bagi orang yang sudah sampai ke tingkat tamkin. Dulu nggak masuk akal, tapi kok bisa ya? Nah itu kayak itu ada muncul kesan itu. Dulu saya suka mencemooh orang seperti ini, tapi aku menikmati kok. Nah, jadi inilah Bapak Ibu yang kita harapkan, semoga pengajian kita ini mampu mengangkat martabat kita, bukan lagi kita berada pada suasana talwin, tapi sudah menjadi tamkin, dan kita sudah tidak berorientasi hanya kepada sebatas makbulnya ibadah kita, sah diterima, tetapi kita mampu memprogramkan akan menjadi mabrur, memberikan dampak positif kepada lingkungan masyarakat dan lingkungan alam semesta. Itulah mabrur. Jadi makbulnya ibadah itu diukur pada saat pelaksanaannya, tapi mabrurnya diukur pada saat seusai pelaksanaan ibadah itu. Itulah haji mabrur. Tadinya pelit menjadi tidak pelit, tadinya mulutnya kasar menjadi tidak, menjadi santun ya. Tadinya suka ego, sekarang ini menjadi sangat sosial. Ya, itulah ciri-ciri haji mabrur. Nah, sekarang puasa mabrur seperti apa? Ya, itu tadi bertenggang rasa terhadap orang yang lapar dengan cara berbagi. Ya kan? Bagaimana rasanya kalau kita dibicarakan aibnya, sedih kan? Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Ya, itulah. Mari kita ukur apakah bulan Ramadan ini meninggalkan dampak positif dalam pergaulan sehari-hari. Bagaimana reaksi kita terhadap pembantu yang memecahkan piring di dapur? Bagaimana reaksi kita terhadap supir kita yang selalu salah jalan di jalan, padahal sudah 20 tahun bawa mobil, ada rapat penting lagi. Bagaimana reaksi kita terhadap tukang minta-minta yang bel rumah setengah mati dari tadi, ternyata dia lagi minta-minta. Nah, lihat diri kita, ada nggak perubahan dengan sebelumnya? Kalau masih saja suka, goblok kamu, kurang ajar kamu, kamu pergi sauna. Maka itu ibadah kita sesaat itu makbul, tapi ternyata tidak mabrur. Yang kita inginkan ibadah itu makbul plus mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakallah. Prof, ini luar biasa materinya, bagaimana kita naik kelas gitu ya, naik derajat dari talwin menuju tamkin gitu. Nah, ini udah ada 3 pertanyaan nih Prof. Boleh Prof? Ya, silakan. Ya, yang pertanyaan pertama dari Dinda Fikri bertanya, kadang-kadang masih di tamkin, di talwin, sebagai anak muda, jadi kadang-kadang suka mudah emosi meluap-meluap, marah ketika debat dengan orang tua gitu. Nah, itu bagaimana nasihatnya untuk para milenial, Prof? Iya, itulah berusaha untuk naik kelas. Kalau orang sudah tamkin itu tidak akan meluap-luap lagi. Tamkin itu bukan monopoli orang tua loh. Kalau anak muda yang mampu melakukan tamkin, itu udah kayak Nabi itu. Nabi itu kan mendahului umurnya kan. Jadi mendahului kematangan usia normalnya. Masih remaja udah matang tuh. Kita kebanyakan udah pensiunan masih childish. Masih spiritual childish. Kekanak-kanakan secara spiritual pada udah pensiun. Nabi udah matang spiritualitasnya padahal masih remaja kan. Ananda Fikri contoh Nabi. Remaja tetapi sudah tamkin. Makasih. Yang kedua, Prof, dari Ibu Lilis, Prof, bagaimana caranya kadang suka risih dan khawatir kepada orang yang suka dipuji, takutnya jadi riya. Nah, jadi gimana caranya untuk mencegah orang yang terlalu muji berlebih-lebihan? Ya, saya kira
bukan persoalannya kepada orang lain, tapi bagaimana bersikap terhadap sebuah pujian. Ya, kita harus berasumsi bahwa orang lebih banyak jatuh karena pujian. Orang lebih banyak mengorbit karena kritikan. Jarang orang jatuh karena kritik. Pada umumnya orang jatuh itu karena pujian. Pujian yang berlebihan itu artinya kita menjatuhkan orang yang dipuji. Ya, maka itu kita jangan memalaikatkan iblis atau jangan mengibliskan malaikat. Dikritik malah marah terhadap pengkritiknya, padahal pengkritik itu malaikat. Dipuji berlebihan, dia puji juga balik itu. Itu iblis loh yang dipuji. Penjilat itu iblis, pengkritik itu malaikat. Jangan memalaikatkan iblis dan jangan mengibliskan malaikat kalau kita ingin sukses. Makasih. Prof, yang pertanyaan terakhir dari Bunda Oti Eriana. Jadi kan hidup ini sudah berpola begitu ya, si talwin itu gitu ya. Nah, ketika untuk menjadi tamkin, bagaimana kita memulainya, amalan apa yang harus dilatih gitu, Prof? Ya, ada dua hal yang kita lakukan. Ada mujahadah, ada riyadhah. Awalilah dengan mujahadah, langgengkan dengan riyadhah. Biasa kalau kita naik pesawat kan, para penumpang dan terhormat, sebentar lagi pesawat ini akan take off. Para penumpang dimohon untuk menggunakan seat belt. Ya. Kemudian menegakkan sandaran kursinya, mematikan lampu. Dan sebentar lagi juga kami akan matikan instrumen yang lainnya. Dilarang kemana-mana. Kalau perlu kita tahan napas supaya ringankan badan. Pesawat akan melepaskan dari gravitasi bumi. Perlu energi yang sangat besar. Itu mujahadah di situ. Kira-kira 5 menit kemudian pesawat sudah lepas landas, gravitasi sudah mulai berkurang. Nah, lampunya ala satu persatu. Pramugari meminta kamar toilet wanita, toilet ekonomi di belakang 2, bisnis di depan 1. Ya, tapi bentar lagi akan dihidangkan. Ya, jadi artinya apa? Udah perjuangannya pesawat itu sudah lewat, tapi masih berjuang. Itu yang disebut dengan riyadhah. Jadi perjuangan take off-nya itu mujahadah, melanggengkannya itu nanti riyadhah. Jadi strateginya seperti itu. Jadi kalau mau take off itu hanya pendekatannya riyadhah, nggak naik ke Bapak Ibu. Ya, tapi juga kalau sudah naik ke atas jangan mujahadah terus, nanti dijauhi orang. Egois, di masjid melulu, berpuasa melulu setiap hari. Udah semua orang lain salah dianya. Jadi hati-hati loh. Nabi pernah menegur sahabatnya kan. Ya Rasulullah, saya nggak pernah bersuami istri lagi. Ngapain aku beribadah terus? Saya Nabi, saya Rasul. Tapi masih berhubungan dengan istri saya. Saya nggak pernah lagi tidur malam ya Rasulullah. Sahabat lain, ngapain? Sholat terus panjang malam. Saya Nabi, saya Rasul, tapi saya tidak melakukan itu. Sahabat lain datang, ya Rasulullah, saya nggak pernah makan siang lagi. Kenapa? Puasa terus menerus, saya Nabi, saya Rasul, nggak melakukan itu. Ibadah yang melampaui atas pun juga tidak terus. Lalu ada saatnya kita mujahad, ada saatnya kita riyadhah. Strateginya ini tuh nanti insya Allah akan melanggengkan kita. Saya yakin kok Bapak Ibu, perjuangan kita tidak lama lagi akan menjadi tamkin. Saya cukup ya teman. Terima kasih. Baik, Prof. Alhamdulillah sudah 3 pertanyaan. Walaupun ini banyak juga yang masih semangat ingin bertanya lebih lanjut, namun waktu juga yang membatasi kita. Mungkin kepada Prof. Najrul Umar boleh memimpin doa kepada kita agar kita bisa semuanya menjadi takwin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran lana amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma inna na'udzubika minal juzami wal waba'i wa su'il akhlaq. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa qina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi irhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, syukran wa jazakallah. Prof. Najil Umar, kita doakan Prof. Najil Umar senantiasa dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah, senantiasa selalu juga istiqomah dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadiahkan doa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah untuk Prof. Najil Umar dan keluarga. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Insyaallah semoga di bulan depan kita berjumpa kembali. Allah jumpakan kembali. Amin. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasnya Prof. Najil Umar melayani umat. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Salam. Kami ucapkan juga terima kasih pada Bapak dan Ibu yang istiqomah menyisihkan rezekinya untuk kegiatan kajian bersama Yaski Tours. Semoga Allah balas dengan balasan berlipat ganda, dengan kebaikan yang berlipat ganda. Silakan ayah bunda semuanya jika ada yang ingin punya niat untuk menyisihkan rezekinya, sudah kami chat di Zoom ya, di chat Zoom. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami juga informasikan bahwa insya Allah di bulan Juni ini akan ada training bersama Dr. Ari Ginanjar Agustian. Insya Allah berikut suasananya.